Hai Sobat Gloria Musik semua, apa kabar? Dengan saya Ardi Les di sini. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Ketemu lagi dalam channel kita Gloria Musik, tapi di video kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya sama video-video saya sebelumnya. Kalau video sebelumnya mungkin lebih banyak kontennya itu mengenai video saya main saxophone, main keyboard, main piano, nyanyi, atau video kur anak-anak pemuda gereja yang saya latih ya. Biasanya saya tampilin di konten-konten saya di TikTok, di Instagram, Facebook, YouTube juga gitu ya. Tapi di video kali ini saya mau berbagi sama sobat Gloria semua tentang cara belajar keyboard secara otodidak, dan ilmu ini akan saya share sama kalian semua secara gratis ya. Kenapa ini saya lakuin? Purpose video ini saya buat karena saya ingin berbagi pengetahuan saya mengenai instrumen keyboard yang sudah saya pelajari dan dalami kurang lebih 20 tahun ya untuk alat musik keyboard ini. Eh, 20 tahun pengalaman saya jadi keyboardis gereja, mulai dari sejak zaman saya kuliah ya, kuliah SMA lah ya, dari SMA sampai dengan sekarang masih tetap menjadi keyboardis gereja, dan juga saya sering diminta untuk main di event-event kayak wedding, ultah, gathering kantor dan lain sebagainya. Selain itu, karena saya tahu teman-teman, saya mau sharing ini karena saya tahu biaya untuk les keyboard, les piano, les eh, organ itu tuh biaya yang nggak murah ya teman-teman ya. Karena saya tahu untuk biaya les itu cukup mahal. Apalagi kalau privat yang datang ke rumah itu akan lebih mahal biasanya daripada yang di tempat-tempat les, dan itu juga tidak semua orang mampu untuk menjangkaunya. Jadi nggak semua, nggak affordable lah untuk semua orang. Makanya itu saya mau berbagi, saya mau sharing sama teman-teman sobat Gloria semua, cara saya belajar keyboard ini dari awal dulu saya belajar sampai dengan sekarang, sampai saya sering juga dipanggil untuk ngisi-ngisi wedding, ngisi-ngisi job-job di acara event-event, sampai sekarang ini secara otodidak. Kenapa saya ingin ngajarin secara otodidak? Karena saya juga belajar keyboard ini secara otodidak teman-teman. Saya nggak ada les, saya nggak ada ikut kursus, saya nggak ada ikut les apapun. Jadi keyboard ini saya belajar secara otodidak. Eh, jadi jangan berharap nanti saya bisa ngajarin teman-teman untuk belajar belajar baca not balok ya, karena saya juga nggak bisa. Terus terang saya nggak bisa baca not balok. Nanti saya mungkin akan berbagi untuk not angka ya, karena saya lebih ngertinya ke not angka daripada not balok. Jadi teman-teman, di sini saya ingin berbaginya secara otodidak. Kalau teman-teman sudah ikut les di tempat lain sebelumnya, oke, silahkan, nggak apa-apa. Tapi di sini saya ingin ngajarin atau istilahnya berbagi lah ya. Saya tahu di sini ada mungkin teman-teman yang mungkin lebih lama pengalamannya main keyboard daripada saya. Saya ingin sharing atau berbagi pengalaman saya main keyboard ini, belajar keyboard secara otodidak. Dan ini akan saya bagikan secara gratis. Jadi saya yakin skill untuk bisa main keyboard ini sangat baik dan akan sangat berguna buat teman-teman semua. Mungkin ada yang pengen jadi keyboardis di gereja, atau organis atau pianis di gereja, atau mungkin pengen selain pelayanan mungkin juga ingin cari tambahan ya, tambahan di event-event, wedding ini sangat baik teman-teman. Jadi selain kita bisa nyalurin hobi ya, nyalurin hobi, tapi hobi ini justru bisa ngasilin duit ya. Hobi ini bisa ngasilin duit, mungkin beda kayak hobi-hobi yang lain, mungkin lebih banyak ke beli barang, beli apa gitu ya untuk hobi-hobi yang lain. Tapi kalau hobi yang ini spesialnya dia bisa ngasilin duit kan teman ya. Jadi saya pikir sobat semua, selain kita bisa eh, nyalurin hobi, tapi kalau kita jalanin secara serius dan profesional, ini bisa jadi nambah penghasilan, dan buat bisa jadi side hustle, bahkan main hustle-nya teman-teman semua, sobat Gloria semua. So, jadi biar nggak ketinggalan untuk sharingnya nanti ke depannya, karena saya akan bagi dalam beberapa video nanti ke depannya. Jangan lupa subscribe dan follow akun-akun kita Gloria Musik ya. Kita ada di YouTube, ada di eh, Facebook, ada IG, dan ada TikTok ya. Jadi teman-teman, jangan lupa follow ke akun-akun kita tersebut. Oke, kita akan masuk ke materi pertama yang akan kita share.
Oke, untuk materi awal atau pertama, kita akan membahas perbedaan alat musik antara piano, organ, dan keyboard. Soalnya banyak Sobat Gloria yang bertanya sama saya sih, apa sih bedanya alat musik piano, organ, dan keyboard sih Bang? Kenapa sih ada orang yang jago banget main pianonya, wah main klasik, main Mozart, dan lain sebagainya, tetapi giliran disuruh main keyboard, suruh main lagu poco-poco misalnya, atau apa sekarang statue-statue yang lagi ngetren ya, kenapa malah nggak bisa? Atau ada juga orang yang jago banget main keyboardnya, tapi giliran disuruh main alat musik piano, akustik, dia malah nggak bisa. Jadi mungkin saya bisa jelasin di sini bahwa piano, organ, dan keyboard itu adalah alat musik yang completely different ya teman-teman. Jadi cara bermainnya berbeda, walaupun sama-sama memiliki tuts hitam dan putih seperti ini ya, tuts hitam dan putih. Jadi cara mainnya beda. Jadi nggak bisa kita minta seorang pemain piano harus bisa main keyboard atau pemain keyboard harus bisa main piano, belum tentu. Karena itu completely alat musik yang different. Jadi mirip-mirip seperti bass dan gitar atau gitar dan ukulele. Ya, sama-sama memiliki string tali, tapi kan beda cara mainnya. Jadi piano ya, pertama-tama saya mau jelasin mengenai piano. Ya, tadi saya sudah mainkan. Ya, piano seperti itu suaranya. Piano ini adalah awal mula dari banyak alat musik yang ada sekarang. Jadi alat musik termasuk keyboard dan organ itu berawal dari piano. Piano ini adalah alat musik akustik, walaupun sekarang sudah banyak orang yang pakai piano digital ya, yang elektrik. Tetapi pada awalnya piano itu diciptakan akustik. Jadi maksudnya akustik itu dia tidak membutuhkan listrik ya, teman-teman. Untuk dimainkan dia tidak membutuhkan listrik. Sama seperti gitar. Gitar itu juga gitar akustik itu termasuk alat musik akustik. Di dalam piano itu sendiri ya, untuk piano, grand piano ya, itu dia memiliki string. Ya, ada kawat baja di dalam boxnya itu. Kalau teman-teman pernah lihat grand piano yang gede itu ya, yang gede, kalau kita buka boxnya itu, yang gede itu, dia tuh di dalamnya itu banyak sekali string, sama dengan jumlah tutsnya, ya. Jadi string-string itu berbeda-beda suaranya. Jadi masing-masing antara misalnya tuts yang ini dengan tuts yang itu, dia berbeda suara, berbeda string. Nah, string atau kawat baja ini akan mengeluarkan bunyi dengan mekanisme seperti pengetuk. Jadi kalau kita mengetuk tutsnya itu, kalau kita mengetuk tuts piano, dia akan ada mekanisme untuk mengetuk string itu hingga berbunyi, mengeluarkan suara. Nah, sama seperti gitar, bass, dan alat musik yang menggunakan string. String itu kan dari kawat baja ya, sobat semua ya. Jadi kawat baja ini kan ada masa waktu, dia lama-lama dia akan apa istilahnya, suaranya bisa berubah, akan mengendur, istilahnya mengendur. Kalau dia lama-lama ditarik kencang kan lama-lama akan mengendur. Nah, nanti suaranya akan berubah atau akan turun dari nada aslinya. Istilahnya nggak apa, tone-nya nggak sesuai. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti itu piano harus di stem atau di tuning, ya, di tuning. Nah, yang bisa melakukan tuning piano itu nggak sembarang orang. Kita harus panggil teknisi khusus untuk bisa nyetel piano itu agar balik lagi standar suaranya. Dan itu yang membuat piano ini membutuhkan biaya maintenance yang cukup besar ya teman-teman ya. Cukup mahal karena kita harus manggil orang untuk melakukan tuning, dan itu rutin 6 bulan sekali kadang-kadang. Ada yang mungkin 1 tahun sekali, tergantung jenis stringnya ya. Ada yang string yang bagus yang mahal mungkin agak panjang 1 tahun 2 tahun sekali baru di stand. Nah, jadi sekarang makanya orang mulai banyak beralih ke digital piano. Kenapa? Karena lebih simpel, nggak perlu di stem, nggak perlu di tuning-tuning. Nah, terus kita akan coba bahas alat musik yang kedua, yaitu organ. Organ sendiri berbeda dengan piano. Organ itu merupakan alat musik elektrik. Karena biasanya untuk menggunakan alat organ itu dia harus menggunakan listrik. Makanya dibilang alat musik elektrik. Nah, memang ada beberapa organ yang menggunakan akustik juga, yang menggunakan
tidak menggunakan listrik ya. Kayak misalnya ada orgel namanya kalau di kampung saya pernah lihat, saya pernah gunain itu. Dia dipompa. Jadi kaki kita harus gerak terus. Dia menggunakan pompa itu untuk meniup agar organ ini berbunyi. Ya, biasa digunakan di gereja-gereja di kampung. Saya pernah gunain itu. Saya pernah pakai itu orgel itu di kampung bapak saya. Nah, eh, selain itu ada pipe organ juga. Tapi mayoritas saat ini semua organ itu yang saya tahu itu rata-rata elektrik. Jadi eh, organ sendiri cukup rumit dimainkannya. Jadi teman-teman, eh, saya sendiri terus terang nggak bisa main organ, ya, karena organ itu dia ada dua tingkat ya. Pertama itu yang atas itu untuk melodis, yang di bawah sebelah kiri itu nanti untuk ritmenya, jadi untuk tangan kiri, dan ada pedal untuk kaki. Jadi organ itu tangan kanan, tangan kiri, dan kaki semua bermain. Itu cukup rumit dan saya sangat salut dengan orang yang bisa bermain organ. Suara organ sendiri biasanya lebih hikmat dan megah ya. Suara organ seperti ini misalnya contoh kita. Ya. Suara organ dia lebih megah dan hikmat. Ya, biasanya banyak digunakan di gereja-gereja ya. Nah, sekarang kita masuk ke alat musik keyboard. Ya, alat musik keyboard itu merupakan alat musik yang lebih kompleks ya, karena dia memiliki suara piano dan juga suara organ. Selain itu, keyboard juga bisa menghasilkan suara band dan alat musik lainnya. Jadi dia misalnya bisa kita main rock misalnya, kita mau main musik rock di sini. Jadi kita bisa main band di sini. Kita bisa main jazz, bossa, dangdut, rock, pop dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa memainkan alat musik piano tadi. Kita bisa main alat musik piano di keyboard, bisa main alat musik organ, bisa main alat musik bass, gitar, drum di keyboard. Jadi keyboard itu lebih kompleks. Oke, mungkin itu dulu untuk video kita hari ini. Kita akan masuk lebih dalam ke keyboard di video kita yang akan datang. Jangan lupa di subscribe dan follow ya akun kita. Bye, Sobat Gloria.